Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Pak Maurinus Koda di pembelajaran kali ini. Kali ini kita belajar tentang fungsi enzim dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menganalisis fungsi enzim dan peranannya dalam kehidupan. Adapun indikator dari tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu mendeskripsikan fungsi enzim dalam kehidupan. 2. Siswa mampu menafsirkan mekanisme kerja enzim berdasarkan hipotesis, gembok dan anak kunci, dan hipotesis kecocokan induksi. 3. Siswa mampu menganalisis peran enzim dalam proses pencernaan. Ayo anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Apakah kalian pernah memikirkan bagaimana noda dihilangkan dari pakaian? Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi? Apakah dengan menggunakan kekuatan khusus? Ataukah dengan menggunakan bubuk khusus? Oke anak-anak semuanya. Sekarang mari kita belajar bersama-sama. Kita mulai dari materi yang pertama yaitu tentang fungsi enzim dalam kehidupan. Pesatnya penguasaan teknologi enzim telah memberikan banyak manfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Hasil riset telah membuktikan bila enzim memiliki banyak keunggulan dibandingkan katalis kimia. Berbagai produk dari industri telah banyak mendapat manfaat. Potensi ekonomi tentu menjadi peluang bagi pengembangannya. Ini adalah beberapa contoh hasil peran enzim yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah deterjen. Dalam deterjen enzim sengaja ditambahkan untuk meningkatkan fungsi deterjen sebagai penghilang kotoran atau noda yang sulit lepas, karena daya lengketnya yang sangat tinggi. Misalnya, darah yang mengenai pakaian, getah pohon atau rumput, sehingga untuk melepaskan noda itu, enzim menjadi sangat penting dalam suatu deterjen. Dalam deterjen, biasanya ada 4 jenis enzim yang ditambahkan sebagai bahan aditif deterjen, yaitu enzim protease, enzim amilase, enzim lipase, dan enzim selulase. Enzim protease digunakan untuk menghilangkan noda berbahan dasar protein seperti darah, telur, susu, dan rumput. Enzim lipase efektif untuk noda berminyak dan berlemak seperti mentega, minyak, santan, kosmetik, serta lipstik. Enzim amilase menghilangkan noda berbahan dasar kanji seperti kuah, kentang, pasta, nasi, dan coklat. Enzim selulase bermanfaat untuk mencegah penumpukan noda, mengembalikan warna, menghaluskan permukaan, dan menghilangkan noda tanah, sehingga enzim selulase menjadi enzim primadona dalam komponen deterjen. Enzim yang digunakan dalam pasta gigi adalah enzim amilase dan enzim papain. Enzim amilase memecahkan sisa makanan dan karbohidrat yang menempel pada gigi dan gusi, sedangkan enzim papain membantu memecah plak gigi dan menghilang noda pada gigi. Produk bioetanol. Saat ini, teknologi proses bioetanol yang dikembangkan di Indonesia masih menggunakan generasi pertama yang menggunakan biomasa pangan berbasis senyawa gula dan pati sebagai bahan baku, seperti tebu, singkong, jagung, dan lainnya. Sementara teknologi generasi kedua yang memanfaatkan biomasa berbasis serat selulosa sebagai bahan baku utamanya masih belum banyak digunakan di Indonesia, namun sangat berpotensi dalam pengolahan limbah pasca panen pada industri pertanian. Dalam proses pembuatan bioetanol dibutuhkan enzim, yaitu enzim alfa-amilase yang dalam proses hidrolisis untuk mengkonversi pati menjadi glukosa dan membentuk dekstrin. Yang berikut adalah ekoenzim. Ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah organik dapur menjadi bahan yang mempunyai banyak manfaat untuk alam dan manusia. Manfaat ekoenzim untuk pertanian adalah sebagai filter udara, herbisida dan pestisida alami, filter air, pupuk alami untuk tanaman, dan dapat menurunkan efek rumah kaca. Wine. Karena adanya enzim, maka jus buah bisa menjadi wine. Pada proses pembuatan wine itu enzim dihasilkan oleh ragi. Pada proses fermentasi wine, enzim terlibat dalam tahap pretreatment, fermentasi, filtrasi, penyedap, penuaan dan penyimpanan wine. Ada beberapa enzim yang penting yang terlibat dalam proses fermentasi itu, yakni pektinase, beta-glukanase, beta-glukosidase, oksidase glukosa, lisozim, protease, tanase dan urease. Enzim ini ditambahkan ke proses produksi wine. Mengapa demikian? Enzim meningkatkan memperbaiki warna, pelepasan dan pembentukan aroma,
sehingga aman, mempercepat penyaringan dan kecepatan klarifikasi wine, dan memperpendek fermentasi. Dalam industri pangan, enzim yang banyak digunakan adalah enzim alfa-amilase. Enzim alfa-amilase berfungsi menyediakan gula hidrolisis pati yang dimanfaatkan untuk produksi sirup glukosa atau sirup fruktosa yang mempunyai tingkat kemanisan tinggi. Misalnya, untuk pembuatan roti enzim alfa-amilase memperbaiki tekstur roti dan kue. Pembuatan minuman beralkohol enzim alfa-amilase mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana yang selanjutnya dapat diubah menjadi etanol. Pembuatan susu. Enzim alfa-amilase digunakan sebagai indeks dari efisiensi proses pasteurisasi. Dan pembuatan sagu. Enzim alfa-amilase digunakan sebagai katalis dalam proses hidrolisis pati sagu menjadi maltodextrin. Yang berikut adalah tempe. Pada proses fermentasi tempe, jamur Rhizopus oryzae menghasilkan enzim protease yang memecah protein menjadi asam amino sehingga lebih mudah diserap tubuh manusia. Enzim merupakan senyawa kimia atau biomolekul berupa protein yang berfungsi mempercepat proses reaksi metabolisme dalam tubuh, termasuk pada sistem pencernaan. Tubuh memproduksi enzim pencernaan untuk membantu proses pemecahan nutrisi di dalam makanan agar lebih mudah diserap oleh sistem pencernaan.